di mana Prabowo ibu ini makannya di mana kalau nggak kuli ngebelekin ikan? Kalau lautnya dipagar di mana? Tuh nggak makan. Kalau nggak ngebelekin ikan tuh nggak makan. Prabowo, tolong jangan digusur. Saya anaknya makannya apa? Saya makannya apa? Makannya sukat, rumput. PIK 2 yang di PSN kan, karena ini sama dengan membuat negara dalam negara, penjajahan buat kami dan masyarakat kami. Bakali sawah arep digusur, empake arep digusur, arep digawe kota. Jadi PSN itu ngerusak lingkungan, ngerusak ekonomi masyarakat. Jadi ibu-ibu pada nolak kok. Mohon Pak Prabowo sebagai presiden batalkan PSN, proyek strategis nasional, karena tidak berpihak pada masyarakat. Ketika lahan atau tambak sawah tergusur, otomatis mata pencaharian hilang, akan menciptakan pengangguran yang makin banyak. Ketika susah mencari kerja, ini akan terjadi eksodus besar-besaran, orang akan menjadi buruh migran. Hal ini mungkin berakibat juga akan terjadinya tidak pidana penjualan orang. Ini yang sangat berisiko. Sekalian, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa perlawanan rakyat Banten ternyata sudah betul-betul bangkit ya. Tempo hari atau kemarin bahkan saya bikin podcast bagaimana sudah ada kesepakatan rapat antara sejumlah tokoh nasional dengan tokoh lokal Banten, juga beberapa perwakilan rakyat Banten yang menyatakan akan melakukan perlawanan terhadap PSN PIK 2 ya. Dan itu mengembirakan. Dalam rapat itu disepakati akan membentuk posko-posko pengaduan agar rakyat yang selama ini bingung mau mengadu kemana, takut dan sebagainya, punya saluran ya, punya saluran, dan akhirnya memang sudah disepakati. Dan salah seorang peserta rapat hari Ahad kemarin ya, tanggal 1 Desember langsung menghubungi tokoh Banten, menyampaikan hasil rapat, dan beliau yang di Banten menyatakan siap. Kami sudah membuat sejumlah poster, nanti akan ada spanduk, ada baliho, ada player-player akan ditempelkan di tempat-tempat strategis, di tiang-tiang listrik, di pohon-pohon yang mudah dijangkau oleh rakyat sehingga tahu kemana mereka harus mengadu. Tapi di luar itu saudara sekalian, teman saya Ida Nurhaida itu mengirimkan sejumlah dokumentasi yang dia ambil ketika 30 November hari Sabtunya di lokasi. Sebagai informasi, Ida adalah warga Banten asli ya, beda dengan saya Didu, Ahmad Rosinuddin, dan yang lain-lainnya, termasuk tokoh-tokoh nasional seperti Bin Samsudin, Mahfud MD, dan lain-lain yang juga memberikan perhatian serius terhadap PSN PIK 2. Tapi kami semua bukan warga Banten ya. Kecuali saya Didu lah, saya Didu tinggal di Tangerang, jadi di warga Banten. Tapi saya dan yang lainnya bukan warga Banten. Nah, Ida ini warga Banten dan dia sudah melakukan sejumlah dokumentasi bagus yang perlu kita dengar, khususnya pada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ini keluhan rakyat, ini pernyataan-pernyataan rakyat atas nasib yang mereka alami. Ini kumpulan video-video pendeknya. Silakan. Kami dari warga Banten asli, hari ini tanggal 30 November 2024 jam 3.15, kami sekarang berada di Tanara, Pontirta, Pontang, Tirtayasa, dan Tanara. Inilah kami warga Banten asli yang sekarang menerima dampak dari kebijakan pemerintah PSN, di mana di situ kami terlibat dan tertindas. Oleh karena itu, kami dari Pontara berusaha untuk berjuang, berusaha untuk mempertahankan tanah kami, karena disinilah kami berdiri, disinilah kami mencari usaha, disinilah kami hidup. Untuk selanjutnya ini warga asli semua, warga tinggal semua di sini mempertahankan tanahnya. Selanjutnya akan ada surat pernyataan dari warga setempat yang kita akan coba teruskan kepada Bapak Prabowo Subianto. Anda sebagai Bapak Presiden Republik Indonesia harus mendengar langsung apa yang menjadi keluhan warga asli. Ingat, Bapak
Saya lanjutkan ke Kang Heri. Kami, masyarakat Pontang, Tirtayasa, dan Tanara menyatakan sikap. 1. Menolak adanya proyek PIK yang ada di wilayah kami karena dilakukan secara semena-mena tanpa adanya sosialisasi dan musyawarah atau persetujuan dengan masyarakat setempat. 2. Kami merasa resah dan terancam dengan adanya proyek PIK, di mana proyek tersebut akan menggusur tempat kami hidup dan mencari penghidupan, serta akan mengusir warganya. Padahal kami adalah pemilik sah republik ini yang harus dilindungi negara dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. 3. Adalah hak asasi kami untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan damai. Oleh karena itu, kegiatan proyek PIK yang telah menyebabkan pencemaran, rusaknya ekosistem dan lingkungan harus dibatalkan. 4. Membunuh sungai adalah tindakan yang biadab. Oleh karena itu, buka kembali aliran sungai di tempat kami yang sudah diuruk, karena sungai adalah milik publik yang tidak boleh dirusak. 5. Cabut status PSN yang melekat pada proyek PIK, karena sejatinya proyek ini adalah proyek swasta yang hanya menguntungkan para cukong pengusaha Taipan. Proyek ini tidak akan pernah berpihak kepada rakyat kecil, petani, dan nelayan. Oleh karena itu, perangkat negara jangan sampai hanya dijadikan komprador alias anjing penjaga kapital. Sebagai negara yang besar, hal ini sangat memalukan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Dan kami meminta kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk segera mencabut PSN PIK Serang 30 November tahun 2024. Lawan proyek PIK yang di PSN-kan. Lawan! 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 Lawan Afwan. Takbir! PIK 2 yang di PSN-kan. Karena ini sama dengan membuat negara dalam negara, penjajahan buat kami dan masyarakat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga Tanara. Saya menolak dengan adanya PIK 2 dan PNS. Batalkan. Pak Prabowo, tolong rakyat rakyat susah mencari sawahnya, seandainya dibayarin dengan semena-mena, ya nggak bisa kebeli lagi tanah dan nggak bisa juga kebeli apapun itu. Jadi usahanya itu di sawah, petani negara sawah. Jadi kalau sawahnya di ini sama si Afwan, berarti petani nggak bisa nyawah lagi. Orang kota pun juga nggak dapat berasnya, padinya. Udah, terima kasih Pak Prabowo, tolong ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kami sebagai nelayan di pesisir laut daerah Kubang Puji, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, pesisir utara, Serang Utara. Ini para ibu-ibu yang sedang membuat ikan asin, dan para laki-laki adalah tenaga kerja pengolahan ikan asin. Di sini mata pencarian nelayan, mata pencarian masyarakat kecil sebagai nelayan dan pembuat ikan asin. Jadi kalau misalnya adanya proyek PIK 2 itu akan mematikan usaha-usaha kita sebagai petani dan nelayan. Kami harap Pak Presiden Prabowo Subianto mencabut izinnya agar masyarakat bisa usaha terus dan nggak mau adanya laut dipagar, empang diurugin, itu mematikan usaha kita. Makanya di mana Prabowo ibu ini, makanya di mana kalau nggak kuli ngebelakin ikan, kalau lautnya dipagar di mana?
Tuh nggak makan, kalau nggak ngebelikan ikan tuh nggak makan. Di mana? Sayangnya Pak. Saya tuh nggak makan, nggak jajan. Tolong Pak. Kalau nggak, Jangan ini sampai mah lah. kasih gak uang. Tiap bulan kasih uang. Weh, assalamualaikum ibu-ibu. Ngaku nih ibu-ibuku bakal sawah arep digosur. Empake arep digosur. Ora setuju ya? Digosor arep setuju. Arep digawe kota. Diken pecis. Lah bakal dikean digenteni umas yang Bu Agus. Waduh, apa kudu? Pecis sekoper dikean. Oh, jadi nolak baik. Oh, nolak baik si Pak Prabowo. Oh, nolak baik ibu-ibu nolak paduku. Jadi PSN itu ngerusak lingkungan, ngerusak ekonomi masyarakat. Jadi ibu-ibu pada nolak kok. Ulangi maneng PSN kudu ditolak ya. Ditolak ya. Iya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh selaku bos Bondet, gimana pendapatnya masalah adanya proyek PIK 2 ataupun PIK berapa itu di Pontang, Kecamatan Pontang, Kampung Linduk gitu. Gimana tanggapannya Bapak Soleh? Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan sangat hormat meminta tolong untuk kepentingan masyarakat Desa Linduk dengan adanya pembangunan PIK 1, 2 berapa tolong dihentikan dengan sangat hormat Bapak Presiden karena akan mengganggu usaha nelayan kecil. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Ranting Kecamatan Tanara Kabupaten Serang Provinsi Banten menolak dengan tegas PIK 2. Mohon Pak Prabowo sebagai Presiden batalkan PSN Proyek Strategis Nasional karena tidak berpihak pada masyarakat. Sekali lagi saya menolak PIK 2 dan siap lawan. Prabowo, tolong jangan digosor. Saya anaknya makannya apa? Saya makannya apa? Makannya sukat, rumput. Tolong dibatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awani, saya adalah pedagang Ibu ikan akan terjadi juga di sini. dan tempat tinggal saya ada di Pontang, pura-pura budek. Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, yaitu Serang Utara. Kami dari Aliansi Pedagang dan para nelayan menolak adanya proyek PIK 2 atau PIK berapapun itu. Kami warga Pontang menolak karena apa? Karena itu sangat berdampak dan merugikan para nelayan dan para petani dan membunuh mata pencaharian masyarakat kami sebagai petani dan nelayan. Jadi tolong Pak Prabowo jangan guar-guar masalah swasembada pangan dan mata pencaharian kita dimatikan, itu namanya juga bohong. Dan Bapak Prabowo, saya menagih janji Anda. Katanya rakyat yang nomor satu rakyat itu harus dibuktikan dengan pernyataan itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika lahan atau tambak sawah tergusur, otomatis mata pencaharian hilang, akan menciptakan pengangguran yang makin banyak. Ketika susah mencari kerja, ini akan terjadi eksodus besar-besaran, orang akan menjadi buruh migran. Hal ini mungkin berakibat juga akan terjadinya tindak pidana penjualan orang. Ini yang sangat merisaukan, khususnya di Provinsi Banten. Alhamdulillah saya juga bergerak di Serikat Buruh Migran Indonesia. Hal itu mungkin akan terjadi, dampaknya sangat besar sekali. Maka itu saya pribadi dan atas nama SBMI
Divisi Serang menolak PSN PIK 2. Tolak, harus ditolak. Pak Prabowo, presiden yang kami hormati, yang kami cintai, mohonlah mendengar penderitaan rakyat yang lahan-lahan penghidupannya digusur oleh oligarki. Saya mohon untuk menolak PIT dan membatalkannya. Terima kasih Pak Prabowo. Sehat selalu Pak Prabowo. Amin. Teman-teman sekalian, coba tadi kita mendengar ya dari segala lapisan, ada nelayannya, ada petaninya, petambaknya, bahkan ada juga buruh. Nah, buruh tuh bukan cuma buruh tani loh, ternyata buruh nelayan. Nah, bingung nggak buruh nelayan? Buruh nelayan itu maksud saya seperti ibu-ibu yang dalam video tadi itu yang istilah mereka dalam dialek Serangnya membeleki, maksudnya membelah ya, membelah ya ikan-ikan itu untuk dikeringkan menjadikan asin. Itu mereka buruh ya. Lalu di sebelahnya ada bapak-bapaknya, laki-lakinya yang juga pengolahan ikan asinnya. Jadi mereka buruh, mereka nggak punya tambak, tapi mereka mengatakan kalau tambak-tambak digusur, diuruk ya, mereka akan kehilangan pekerjaan. Ada wakil juga dari Ketua Himpunan Nelayan HNSI ya, Serikat Nelayan Indonesia, yang tadi juga menyatakan bahwa PSN PIK 2 akan sangat menyengsarakan mereka. Ada saya beberapa catatannya. Jadi ada Aliansi Pedagang dan Nelayan juga menyatakan tolak PIK 2 atau berapapun ya, mau PIK 2, PIK 3, PIK berapa ditolak mereka karena sangat merugikan dan mereka nyebutnya membunuh mata pencaharian rakyat. Dan mereka juga minta Prabowo, mohon maaf nih ya bahasa mereka tadi ya, jangan hanya berkoar-koar menuju swasembada pangannya. Mereka minta jangan Prabowo jangan hanya berkoar-koar menuju swasembada pangan, kalau faktanya bahwa justru sawah-sawah dan tambak-tambak diuruk untuk PSN PIK 2. Mereka minta, katanya Prabowo rakyat nomor satu, buktikan, jangan cuma omong doang ya. Lalu ada organisasi buruh migran juga mengatakan tadi bahwa kalau PSN dilanjutkan dan membuat mata pencaharian rakyat sebagai nelayan, sebagai petani, petambak, juga bahkan buruh-buruhnya, maka akan kehilangan pekerjaan dan ini bisa menimbulkan ledakan pengangguran yang lumayan serius ya, cukup serius, dan biasanya akan berujung pada keresahan sosial ya, ada tindak kejahatan dan sebagainya. Mereka terpaksa berbuat itu untuk mempertahankan hidupnya. Lalu ada lagi ada Ida sendiri, Ida Kusdianti juga bersama sejumlah masyarakat ya, warga Banten asli ya. Tadi di awal video saya katakan Ida ini memang warga Banten, beda dengan saya dan yang lain-lainnya orang Jakarta. Nah, Ida warga Banten ya. Yang mereka juga menyatakan penolakan terhadap PSN PIK 2. Jadi teman-teman sekalian, Allah yang atur, ini semuanya Allah yang atur bagaimana kami para sejumlah tokoh nasional, tokoh lokal dan mewakili rakyat Banten hari Ahad itu kumpul dan kami putuskan untuk membuat posko-posko pengaduan dalam rangka pengumpulan barang bukti-bukti. Karena kami sudah mengajukan gugatan kepada pengembang PSN PIK 2, ada sejumlah pihak, terutama ada Aguan juga, ada 7 atau berapa pihak tergugat yang petitumnya antara lain adalah minta pemerintah membatalkan PSN PIK 2 dan minta majelis hakim menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar 616 triliun 200 miliar rupiah ganti rugi yang itu akan diserahkan kepada negara. Ahmad Rosinuddin sebagai koordinator penasihat hukum kami itu mengambil angka 616 triliun itu dari angka defisit APBN. Jadi kalau Allah mengabulkan ya perjuangan kita dan para tergugat dihukum oleh majelis hakim membayar ganti rugi 616 triliun, maka uang itu nanti akan diserahkan kepada negara ya, sehingga mudah-mudahan dengan begitu Sri Mulyani tidak perlu bikin utang lagi sehingga semakin memperbesar utang kita yang pada hakikatnya adalah utang rakyat karena dibayar dengan uang rakyat juga melalui pemotongan berbagai anggaran subsidi. Nah, kalau Aguan dan kawan-kawan membayar 616 triliun plus dibatalkannya PSN, maka satu,
APBN tidak jebol lagi, 2, rakyat Banten khususnya akan terbebas dari penderitaan. Teman-teman sekalian, demikian kabar dari perkembangan update PSN PIK 2 yang lagi-lagi saya khususnya mengajak kita semua untuk berdoa kepada Allah. Pertama, kita mohon ampun pada Allah segala dosa-dosa kita, beristighfar kita. Kemudian kita mohon Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia, ya, agar Indonesia lepas dari cengkraman oligarki, dalam konteks ini khususnya aguan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan datang dari Allah, kemenangan sudah sangat dekat. Kabarkan berita gembira ini bagi orang-orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Saya